Allah yaghfirudz dzunuba jami'a. Allah itu akan mengampunkan semua dosa-dosa kita. Dalam dalil lain, innallaha yaghfirudz dzunub wa yaghfiru ma duna dzalika illa syirik. Allah itu akan mengampunkan semua dosa-dosa kita kecuali dosa syirik. Nah, cuman bagaimana caranya biar Allah mengampunkan dosa kita? Karena begini, dalam hidup umat Islam ini cuman dua rumusnya. Yang pertama, gimana ceritanya supaya dosa kita di masa lalu diampunkan. Dan yang kedua, gimana ceritanya supaya amal kebaikan kita itu diterima. Karena tidak semua amal bisa diterima oleh Allah. Kadang-kadang amal itu hilang karena ria. Kadang-kadang amal itu hilang karena ujub. Kadang-kadang amal itu hilang karena kita sombong. Kebaikan kita belum tentu semua diterima oleh Allah. Itu sebab kenapa Pak Ustadz suka bilang perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal, perbanyak amal. Kenapa? Karena belum tentu amal kita juga akan diterima. Maka bagaimana ceritanya dosa-dosa kita bisa berguguran dan kemudian pahala kita bertambah. Makanya kenapa kita sering dengar ceramah yaitu amalan-amalan yang berkali lipat pahalanya. Misalnya sholat fajar, rokaatanil fajar khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sholat fajar bagaikan dunia dan seisinya. Kan gitu kan? Kenapa kita suka dengan amalan-amalan yang besar pahalanya? Karena kita pengen banyak amal. Karena amal selama ini belum tentu diterima oleh Allah Azza wa Jalla. Maka sore hari ini paling lama 30 menit kita akan membahas apa saja amal yang bisa menghapuskan dosa-dosa kita. Kita mulai. Yang pertama, amal yang dapat menghapus dan dosa kita selama ini kita lakukan. Tapi mungkin selama ini kita tidak tahu bahwa ternyata yang kita lakukan ini bisa menghapuskan dosa kita. Apa itu? Yang pertama adalah berwudu. Wudu. Ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, dalam hadis riwayat Muslim dijelaskan bahwa siapa yang berwudu dan kemudian menyempurnakan wudunya, berarti ada 2 dong. Pertama, dia berwudu, lalu kemudian menyempurnakan wudunya, berarti wudunya harus sempurna. Maka akan berguguran dosa-dosa pada wilayah yang dia basuh itu. Yang wajib kita basuh saat berwudu cuma 4 bagian. Yang pertama adalah muka. Yang kedua tangan sampai siku. Yang ketiga adalah kepala. Yang keempat adalah kaki. Jadi yang wajib dibasuh saat berwudu cuma 4 bagian saja. Dan ketika kita berwudu lalu membasuh 4 bagian ini, maka akan berguguran dosa-dosa kita dengan syarat menyempurnakan wudunya. Apa maksudnya menyempurnakan wudu? Harus sempurna dibasuhnya. Kalau pakai cincin, longgarkan supaya air wudu itu masuk ke bagian jari. Kalau misalnya kita dalam kondisi pakai make up waterproof, maka ibu hapus. Supaya apa? Supaya air wudu betul-betul kena ke wajah kita. Kalau pakai jam tangan, buka dulu. Walaupun jam tangannya anti air, supaya air wudunya benar-benar masuk ke dalam tangan kita. Kalau kita cuci kaki, benar-benar dibasuh. Karena bagian kaki itu khawatirnya najis. Najis itu harus dibasuh sampai benar-benar menghilangkan bau dan warna. Takutnya kita terijak kotoran, kita cuman siram-siram aja, masih ada warna coklatnya, maka tidak sahlah wudunya. Syaratnya harus sempurna. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sempurna ini harus benar-benar. Kalau ibu pakai kutek, kan tidak ada pakai kutek ledo kan? Nah, kalau ibu pakai kutek, bilang sama anak cucunya, ya dihapus. Kenapa? Karena itu tidak akan masuk ke kuku kita. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, poin pertama ini wudu lah.
Maka saya selalu berpesan kepada ibu-ibu semua dari awal saya kajian di sini, usahakan jaga wudu 24 jam. Karena ternyata setiap kita berwudu, maka setiap itu pula lah dosa-dosa kita akan berguguran. Jadi harusnya kalau berwudu itu kita senang. Kenapa? Ini menggugurkan dosa. Makanya kalau kentut itu jangan stres. Wah, saya kentut lagi nih ya. Pas mau ngambil wudu, paniang kepala kentut darui. Ya jangan. Karena kenapa? Kita tahu mindsetnya setiap kita berwudu, maka akan berguguran dosa-dosa kita. Sehingga kita happy. Baru keluar kamar mandi, buang angin lagi nih ya. Marah kita. Padahal kita tidak tahu bahwa ketika kita berwudu dan menjaga wudu, dosa kita berguguran. Dan andaikan kita mati dalam keadaan berwudu, maka mati kita itu mati syahid. Apa itu mati syahid? Tidak merasakan sakitnya mati, tak ada hari perhitungan, langsung masuk surga. Syaratnya adalah sempurnakan wudunya. Jadi, nah itu beda dengan kalau kita berwudu di luar ruangan. Tidak boleh membuka aurat, tidak boleh menyingsingkan lengan baju. Cukup basuh baju yang tampak saja. Jadi cukup basuh bagian atas kerudung untuk basuh kepala. Tidak boleh membuka aurat kecuali kalau kita di kamar mandi. Maka jagalah wudu, terutama ibu-ibu yang udah banyak di rumah. Kan tinggal ambil wudu aja. Karena kita pengen mati syahid. Sekarang banyak orang mati mendadak. Sore ada, maghrib udah ndak ada. Baru malam kita ngopi, pagi dapat kabar udah meninggal. Maka kita pengen kejar mati syahid. Kalau kita mati syahid itu diantaranya mati saat pengajian, mati saat baca Quran, meninggal saat kita sholat, meninggal saat kita majelis taklim, meninggal saat baca Quran. Cuman persoalannya nggak mungkin baca Quran 24 jam. Nggak mungkin kita itu majelis taklim 24 jam. Nggak mungkin kita sholat 24 jam. Maka cara yang paling mudah mengejar mati syahid adalah jaga wudu 24 jam. Insya Allah nggak apa-apa. Yang dibasuhkan cuma 4. Muka, tangan, kepala, kaki. Semoga kita menjadi hamba Allah yang mau menjaga wudu. Dan setiap kita berwudu berguguran dosa-dosa daripada apa yang kita basuh. Insya Allah. Kan kalau kita jaga wudu gampang. Makan minum pun gak ada masalah. Karena makan minum tidak membatalkan wudu. Yang kedua. Amalan yang dapat menggugurkan segala dosa-dosa kita. Dan amalan ini dahsyat. Udah sering disampaikan oleh ustadz-ustadz, terutama di kota kita ini, yaitu memperbanyak sedekah. Nah, ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, sedekah ini kalau kita lakukan di waktu yang sempit bisa nggak nih? Maka ada dalil, alladzina yunfiquna fis sarra wad darra wal kaziminal ghaiza wal afina anin nas. Sedekahlah kalian saat lapang dan sempit. Saya mau nanya, kita sedekah dulu baru lapang atau lapang dulu baru sedekah? Entah iya tidak. Masalahnya itu kan. Nah, dalam Al-Quran kan dijelaskan, masalul ladina yunfiquna amwalahum fi sabilillah kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah. Sekali kita bersedekah, Allah akan balas 700 kali lipat kebaikan. Ada yang nanya, Ustazah, bagaimana saya mau sedekah? Sementara saya aja masih susah. Justru karena susah itulah kita sedekah. Walaupun tidak sebanyak sedekahnya orang kaya. Ada lagi yang bilang begini, saya nggak sedekah kok Ustazah, tapi senang aja hidup saya. Saya berani jawab, kalau semakin sedekah, pasti semakin kaya lagi daripada kondisi sekarang. Banyak yang bilang, pelit pangkal kaya. Pernah dengar? Nggak ada cerita.
Dengan kita sedekah, kita akan lebih kaya lagi daripada kehidupan kita yang pelit itu. Maka untuk sedekah itu apa sih manfaatnya? Kan saya tidak pernah bilang ke jemaah, sedekahlah dengan cara bangun masjid, sedekahlah dengan cara jutaan per bulan. Tidak. Saya selalu menyatakan, mulailah sedekah dengan yang sedikit. Karena dalam dalil dikatakan, Allah itu lebih suka amalan yang sedikit tapi terus daripada banyak tapi terputus. Makanya apa sih manfaat sedekah itu? Banyak sekali. Satu, as-shadaqatu tamna'u mi'tatassu. Sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Mati dalam keadaan sakitnya sakaratul maut. Mati dalam keadaan ngomong yang tidak baik. Makanya kalau ada orang meninggal jangan ditinggal. Takutnya sakit sakaratul maut yang membuat dia durhaka kepada Allah. Takut mati, sakit mati, perbanyak sedekah. As-shadaqatu tamna'u mi'tatassu. Sedekah itu menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Yang kedua, dalam hadis Ibnu Majah dijelaskan, sedekah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kita seperti api yang dipadamkan oleh air. Hilang dosa-dosa kita dengan kita sedekah. Kemudian yang ketiga, sedekah kita itu bisa menjauhkan kita dari api neraka. Coba, Rasulullah SAW pernah bersabda, selamatkanlah jiwa kalian dari api neraka walaupun dengan sebiji kurma saja. Berarti sedekah itu bisa cuma dengan sebiji kurma saja. Bayangkan, maka sedekahlah. Yang sudah sedekah subuh, alhamdulillah. Yang belum, mulailah. Kumpulkan di rumahnya celengan. Masukkan uang 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000. Lalu kemudian serahkan di hari Jumat kalau bisa. Entah untuk Jumat berkah, entah buatkan sesuatu kasih tetangga. Walaupun sedikit, tidak akan berkurang rezeki kita. Dan itu membuat kita semakin baik. Ingat, sedekah itu harus dilatih. Kalau nggak dilatih, nggak bakal bisa. Jangankan mengeluarkan uang dari kantong, memberikan sesuatu yang sudah kita tidak pakai saja payahnya luar biasa. Kita mau ngasih baju daster sempit tapi masih bagus. Udah jalan depan rumah tetangga. Debeko kalau kurui tak pakai lekonyo. Masuk lu balik. Susah nggak? Susah. Sedekah itu kalau tidak dilatih tidak bisa. Oh, ini ada kain sarung baru ada 6. Kata ustazah 3 taruh ke masjid. Udah jalan kaki mau taruh ke masjid. Nanti datang niat mamak dari kampung Mbak Ayo. Masuk lagi. Oh, dikumpulkan di baju-baju yang nggak pakai, gamis yang sudah kita tak suka. Udah mau kasih orang, nanti kepakai nih numpuk di rumah. Berapa dosanya itu? Pertama, tidak mau berbagi. Yang kedua, mubazir. Beranilah memberikan barang yang gak kita pakai ke orang lain. Jamaah saya harus berani melakukan itu. Karena kalau kita tidak berani, bagaimana mungkin kita bisa mengeluarkan uang segar, sementara yang tak kita pakai aja tidak mau kita beri. Itu kondisi paling parah. Dan yang paling saya khawatirkan, barang yang menumpuk di rumah kita, itu akan membuat hisab yang luar biasa buat kita. Gorden-gorden lama, udah model lama, kasih aja sama orang lagi. Kalau enggak buang. Ngapain terus rondok di lemari bagian atas? Kau ibu ketawa. Ustazah menyinggung sengaja. Gorden-gorden yang udah lama, modelnya udah lama, taruh-taruh juga lagi di atas lemari. Kalau saya jadi lemari mengamuk sih. Iya kan? Nah, kasih aja udah. Banyak orang yang nggak pakai gorden kasih. Nggak usah numpuk-numpuk barang. Itu akan dihisap semua. Jadi latihan diri kita itu untuk memberikan yang terbaik. Untuk memberikan. Sekarang bagaimana mungkin kita mau sedekah lebih banyak? Barang yang nggak kita pakai aja kita ngasihnya mikir. Tapi bukan ibu-ibu ya. Tuh jauh sana tuh. Oh, ini jilbab nih nggak terpakai lagi nih.
Udah mau kasih, terpakai juga nanti nih, masuk lagi. Sebanyak itu baju yang dipakai yang itu aja terus. Yang lama ndak mau kasih orang. Susah itu, Bu. Itu akan membuat kita kena yaumul hisab karena kita termasuk orang-orang yang mubazir. Repot itu. Yang kedua, kita tidak terbiasa memberi pada akhirnya, sehingga nasib kita gitu-gitu aja. Padahal dengan kita memberi, itu akan merubah nasib kita. Yang ketiga, saya sering bilang sama jemaah, letakkan uang itu di tangan, jangan di hati. Kalau letaknya di tangan, uang keluar hati sakit. Kalau letaknya di hati, uang keluar hati sakit. Kalau letaknya di tangan, uang keluar hati biasa-biasanya. Lah, sampai rumah nanti MB-MB yang tidak terpakai itu taruh saya di luar lah ya kan? Ember-ember disimpan, panjang lah umur ember dibanding umur kita lagi. Dan begitu sulit untuk mengingatkan. Kalau ada anak mengingatkan, kan tak terpakai lah medium terpakai nanti ini. Kain-kain panjang apa banyak-banyak kali di rumah. Mati berapa orang jumlah di rumah? Keluarga 4 orang kain panjang bisa 10. Ustazah nih ngomong kayak gitu. Ya kan? Supaya kita berbagilah. Mulai dari barang-barang yang tak kita pakai. Dah? Oke? Kumpulkan nanti gamis-gamisnya ya. Daster-dasternya itu. Repot itu. Kita pakai yang itu aja. Pas mau kemana-mana kita bilang, dah ada baju dong. Padahal banyak di dalam. Dipakai baju yang ini, tidak cantik. Pakai baju yang ini, tidak cantik. Padahal kita tadi yang beli. Bersatu segala macam akhlak buruk. Akhlak mubazir, akhlak yang tidak bersyukur, akhlak tidak mau berbagi. Baru persoalan baju, belum persoalan lain lagi. Tapi bukan ibu-ibu, ibu-ibu baik. Tuh jauh di sana tuh. Oke? Clear? Nah, itu yang pertama. Apa tadi menghapuskan dosa? Wudu. Yang kedua adalah bersedekah. Mulai dari kumpulkan yang kita nggak pakai. Tas-tas tuh kasihlah ke kakak kita, ke adik kita, keponakan kita. Jangan dibanam-banaman saya dalam lemari itu. Dah, kemudian yang ketiga, apa amal yang bisa menghilangkan dosa-dosa kita? Yang ketiga adalah yang sering kita lakukan, tapi kadang kita tidak sadar bahwa ini bisa meringankan dosa-dosa kita. Biar kita semangat nanti melakukannya. Apa yang ketiga? Yaitu memperbanyak puasa sunnah. Puasa sunnah. Ibu-ibu, kalau ada orang yang berpuasa Senin dan Kamis, dia juga melakukan puasa Yaumul Bid, atau misalnya dia berpuasa Daud, atau dia berpuasa Arafah, atau dia berpuasa Nisfu Syaban, ada satu hal yang mesti kita tahu tentang fadilah puasa. Yang pertama, ternyata puasa itu secara otomatis bisa mengangkat dosa-dosa kita. Karena orang yang berpuasa, dalam hadis yang sangat sahih, malaikat akan turun ke permukaan bumi dan mengatakan kepada orang yang berpuasa, Allahumma ghfir, ya Allah ampunilah dosa-dosa orang yang sedang berpuasa itu. Yang kedua, tanpa kita sadari bahwa ketika berpuasa, doa-doa kita akan diijabah. Maka berpuasalah pakai ilmu. Misalnya ibu lagi puasa Senin dan Kamis hari ini. Tadi harusnya di waktu zuhur dan di waktu asar, ibu berdoa banyak-banyak. Karena orang yang berdoa saat berpuasa, itu tidak ada hijab antara dirinya dengan Allah. Doa banyak-banyakkan. Bahkan menurut Imam Nawawi, orang yang berpuasa, maka doanya akan diijabah sepanjang waktu dia berpuasa.
Orang kalau punya uang, dia pergi umroh, dia doa di Raudhah, dia doa di Multazam, dia doa di Hijr Ismail, dia doa di Masjid Nabawi, dia doa di Masjid Kuba. Kita belum ada rezeki misalnya, maka berpuasalah supaya kita punya keinginan dan berdoa saat kita berpuasa. Jadi Bu, kalau anak ibu mau kuliah, kalau anak kita mau lulus PNS, kalau anak kita pengen jadi anak yang soleh, kalau anak kita lagi susah-susah cari pekerjaan, berpuasalah dan berdoalah sewaktu kita berpuasa itu. Maka doanya itu mustajab. Kalau mau lebih bagus, kata Imam Nawawi, doa yang paling mustajab adalah doa saat orang itu berbuka dan menahan lapar. Jadi kalau berpuasa itu, saat kita mau berbuka, kan kita baca doa tuh. Allahumma laka sumtu wa bika amantu dan seterusnya. Lalu kita minum air, betul? Setelah kita minum air, jangan makan dulu. Tahan dulu makan lotek tuh. Tahan dulu makan salalawak tuh, Mak. Tahan dulu makan godok bagulo itu. Angkat tangannya dan berdoa. Saat kita berharap ada makanan yang mau kita makan, saat itu kita berdoa terlebih dahulu, itu doa sangat mustajab. Maka harusnya doa, kemudian minum, kemudian angkat tangannya, doa banyak-banyak, baru kemudian makanlah cendol itu. Mustajab. Apakah banyak yang melakukan ini? Tidak. Karena banyak yang berpuasa, puasa aja. Tapi fadilah puasa, diampunkan dosa, diijabah doa-doa kita, dan orang yang berpuasa dimasukkan ke dalam surga Ar-Rayyan. Surga di mana berkumpul orang-orang yang berpuasa di sana, Masya Allah. Nah, jadi otomatis kalau kita berpuasa, maka doa-doa kita akan mustajab dan dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah. Insya Allah. Oke, apa saja tadi yang mengampunkan dosa? 1, wudu. 2, sedekah. 3, puasa ya. Yang keempat adalah menuntut ilmu Allah. Bukan nuntut ilmu agama, menuntut ilmu Allah. Ilmu agama maksudnya. Dalam hadis riwayat At-Tirmizi, bahwa ketika seseorang dengan sadar ingin niat karena Allah menuntut ilmu agama, maka ghufirullah, diampunkan dosa-dosanya yang terdahulu. Hadis sahih. Maka ibu-ibu yang saya sayangi karena Allah, ketika kita menuntut ilmu agama, maka pada saat itu dosa-dosa kita akan Allah ampunkan. Makanya kenapa saya sering bilang, rajinlah datang dalam majelis taklim, rajinlah belajar agama, paham atau enggak paham datang aja dulu. Karena ketika kita datang, maka Allah akan mengampunkan dosa-dosa kita. Makanya saya sering bilang kepada jemaah saya yang online dan yang offline. Saya sering bilang dengan jemaah, bersyukurlah kalau kita termasuk ke dalam bagian hamba Allah yang suka menuntut ilmu agama. Karena nggak semua orang suka diceramahi, betul? Nggak semua orang suka dengan dalil, betul? Nggak semua orang suka dengan doa-doa. Nggak semua orang suka diingatkan. Nggak semua orang mau berpikir untuk ilmu agama. Nggak semua orang mau berpikir keras untuk ibadah. Tapi kalau kita suka belajar agama, senang datang ke pengajian, siapapun ustadznya kita datang, itu nikmat yang demi Allah tidak bisa dirasakan oleh banyak orang. Karena banyak orang yang gak suka, tapi Allah berikan kesukaan itu di hati kita. Maka ini nikmat yang paling besar dibanding nikmat uang. Bahwa dengan kita menuntut ilmu, semua penyakit hati bisa hilang. Sombong kita bisa hilang kalau mau belajar. Datang Pak Ustadz bilang, jangan sombong. La yadkhulul jannah illa man fi qalbihi mithqala dzarratin minal kibr. Tidak masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan. Berubah kita langsung. Oh, kita marah dengan hidup. Hidup kita susah. Kata Ustadz, udah itu ujian. Tidak mungkin Allah zalim kepada kita. Tenang dulu, nanti rezekinya akan naik. Sembuh kita. Kita iri sama orang. Kata Pak Ustadz,
Kalau iri sama orang, ingat kelebihan kita. Jangan fokus kepada kelebihan orang. Sembuh kita. Oh, kita ujub, kita ria. Kata Pak Ustadz, jangan nampakkan kebaikan kita dalam keadaan ria. Nanti amal kita nggak diterima. Sembuh kita. Mau sesakit apapun hati kita. Mau kita punya pendendam, kita tukang fitnah, tukang ghibah, ujub, hasad, iri, dengki, sombong. Sembuh. Kalau mau belajar agama. Tapi kalau kita tidak mau belajar agama, di mana kebaikan yang masuk lagi? Kalau kita lagi sedih, suami meninggal, sabar ya bu, ini ujian. Kau tidak kau rasa aja. Coba kalau suami kau meninggal, nah itu keras hati, tidak masuk dia. Kita lagi kehilangan motor, bu tenang ya bu, nanti dapat yang baru. Kau tuh tidak tahu apa yang aku rasakan doh. Nah itu kurang disiram, jadi mantul nasihatnya. Tapi kalau orang rajin belajar ilmu agama, motornya hilang, terus kata temannya, udah nanti insya Allah Allah ganti dengan yang baru. Iya juga ya, udah nggak apa-apa, enak gitu. Semoga Allah mudahkan kita ya. Nah, kalau seandainya orang yang tahu ilmu agama ternyata rumahnya kenapa-napa disita, nggak mungkin Allah zalim sama kita. Yuk, udah jangan sedih. Iya, gitu. Ninda, coba kau di posisi aku. Nah, itu kan keras dia karena dia nggak disiram. Apapun penyakit hati, tidak ada yang nggak bisa sembuh kalau mau belajar. Semua bisa disembuhkan. Mau dia pezina, mau dia makan riba, mau dia apa, sembuh dia. Kalau mau mendengarkan kebaikan. Karena ilmu agama adalah salah satu pintu untuk kita bisa berubah hatinya. Makanya saya selalu optimis. Semua jemaah-jemaah saya, semua teman-teman online, offline saya yakin betul. Apapun kondisi buruknya kita ini, akhlak buruk, semuanya buruk, bisa sembuh. Kalau kita mau belajar ilmu agama. Tapi kalau tidak mau gimana? Ya maka bersyukurlah ibu-ibu yang suka belajar agama. Karena fabi ayyi ala rabbikuma tukadziban. Ini nikmat yang tidak bisa dirasakan untuk banyak orang. Semoga Allah ridhoi menuntut ilmu kita ini insya Allah. Dan yang kelima, terakhir, amalan yang bisa menggugurkan dosa-dosa kita terakhir adalah ketika kita bersalaman dengan ikhlas karena Allah. Jadi ketika ibu ketemu kawan di masjid, salaman, tatap mukanya, ucapkan Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ustazah, saya bersalaman dengan teman saya, tapi mukanya dibuangnya. Udah, ibu tenang aja. Jangan ibu gosipkan pula dia. Aku salaman sama dia, dibuangnya mukanya. Ujung-ujungnya nggak jadi nanti berbaikan. Ya, jadi setiap habis sholat, teman-teman pengajian atau ibu-ibu yang sedang pengajian, bersalamanlah. Tapi bukan dengan yang bukan mahram. Apa pula hukumnya bersalaman dengan yang bukan mahram? Rasulullah pernah bersabda, lebih baik aku memegang bara api daripada aku memegang tangan wanita. Walaupun ada fakta sejarah, Rasulullah pernah memegang tangan saat berbaiat, tapi saya tetap tidak menganjurkan itu. Bersalamanlah, ikhlaskan supaya berguguran dosa-dosa kita. Jangan nyimpan dendam, karena sampai di manalah dendam dengan manusia. Entar juga kita bakal mati. Tenang, ikhlaskan semuanya, saling bermaaf-maafan. Ikhlaskan setiap air mata yang menetes karena anak, karena menantu, karena pasangan, karena besan, karena sepupu, karena kakak ipar, adik ipar, ikhlaskan. Bukan karena kita nggak mengerti, justru karena kita satu level lebih beriman dibanding mereka. Dengan kita ikhlaskan segala macam rasa sakit yang pernah kita rasa, insya Allah berguguran segala macam dosa-dosa kita. Insya Allah. Kalau kita nggak ada masalah dengan manusia, enak gitu. Ya ini ndak, nengok kakak ipar enceringi, nengok mertua enceringi, nengok suami sasango. Gimana hidup mau bahagia? Nengok anak sakit lo dado, nengok menantu la ilaha illallah ya. Terlalu banyak harapan yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ikhlaskan. Ibu-ibu ini udah nggak saatnya mikir-mikirin kok menantu aku kayak gitu ya, kok besanku kayak gitu ya. Nggak saatnya lagi bu. Udahlah dulu.
Sekarang kita fokus gimana caranya ibadah masuk surga. Jangan susahkan diri untuk hal-hal yang berhubungan dengan manusia. Nggak usah, nggak masanya lagi. Ya, saya udah bilang sama mak saya, mak, sekarang gimana ceritanya mak fokus ibadah, fokus sedekah, fokus dengan gimana caranya masuk surga. Nggak usah banyak-banyak pikiran lagi. Nggak boleh banyak-banyak pikiran. Tidak boleh. Karena nanti itu akan mengganggu tingkat kesyukuran kita. Mengganggu tingkat berburuk sangka kita kepada Allah. Tauhid kita bermasalah. Ibadah kita nggak nyaman. Berburuk sangka kepada takdir. Nggak boleh. Ya, tapi kalau kita enjoy, slow, itu tanda tauhid kita benar. Nengok tetangga ceringi-ceringi. Nengok kawan, masam kali mukanya. Gimana? Udah nggak masanya. Dulu aja lah. Sekarang udah nggak masanya lagi. Ya, semoga bermanfaat. Ada 5 poin kita. Amalan yang bisa meringankan dosa. 1 wudu, 2 puasa, 3 sedekah, 4 nuntut ilmu, yang kelima bersalaman. Semoga bermanfaat ya. Wallahu a'lam bishawab. Ala hazihi niyah. Al-Fatihah. Amin ya Allah, amin ya Rahman, amin amin ya mujibas sailin. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah, na'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma inna nas'aluka salamatan fi dinina, afiyatan fi jasadina, ziyadatan fi ilmina, barakatan fi rizqina, taubatan qabla al-maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin 'alaina fi sakaratil maut, najatan minan nari wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma antas salam minkas salam wa ilaika ya'udus salam, fa'ina rabbana bisalam wa dakhalnal jannata daras salam, tabarakta rabbana wa ta'alita ya hazal jalali wal ikram. Allahumma inna na'udzubika minal hammi wal hazan, na'udzubika minal ajzi wal kasal, na'udzubika minal jubni wal bukhli, na'udzubika min ghalabatid daini wa qahari rijal. Allahumma yassir alaina umurana wa la tu'assir alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhiru, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma rabbana anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rabbana hab lana minas salihin, rabbana hab lana minas salihin. Allahumma yassir 'alaina umurana wa la tu'assir 'alaina umurana ya rabbal alamin. Allahumma nawwir qulubana bi tilawatil Qur'an, sabbis aqdamana bi nuril Qur'an. Allahumma in kana rizquna fis sama fa anzil, wa in kana rizquna fil ardi fa akhrijhu, wa in kana rizquna ba'idan fa qaribuhu, wa in kana rizquna haraman fa tahhir, wa in kana qalilan fa kathirhu ya rabbal alamin. Allahumma stajib du'ana ya Allah, stajib du'ana ya Rahman ya Rahim ya mujibas sailin.